Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan mengenai metode kuantitatif tentang pengaruh produk dan promosi terhadap keputusan pembelian pada restoran KFC di Jakarta. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang terdiri dari Hamid, Mei Sandi, Milza Maliafi, Muhammad Ramdan Armando, Resti Ulantari, dan Santi Kartika. Latar belakang kegiatan usaha sekarang sudah menjadi pasar dunia. Banyaknya persaingan membuat perusahaan dan usaha yang sedang dijalankan terus berkembang dan memunculkan ide-ide baru agar terus eksis di dunia waralaba. KFC sendiri singkatan dari Kentucky Fried Chicken, merupakan merek dagang waralaba dari Yumi Brands Inc. yang benchmark di Amerika Serikat dan didirikan Cole Harlan Sanders. KFC terus bergerak ke depan dan terkenal dengan ayam gorengnya yang disajikan dalam bucket terlebih dari tahun ke tahun. KFC terdepan dengan kreativitas dan terobosan-terobosan produk yang terbaik sehingga konsumen yang membeli terus bertambah. KFC Indonesia pertama didirikan sejak bulan Oktober 1979 di Jalan Melawai, Jakarta Selatan. Pemegang hak waralaba tunggal KFC yakni PT Fast Food Indonesia Tbk Kentucky Fried Chicken atau yang biasa disebut KFC sudah dikenal masyarakat di dunia. Hampir semua masyarakat di Indonesia pernah makan di gerai ayam goreng asal Amerika tersebut. Bahkan hampir mungkin sudah hafal rasanya bagi mereka yang sangat gemar dan hobi menyantap sajian tersebut. Ternyata ayam goreng produk Amerika ini memiliki sejarah panjang sehingga menjadi salah satu resep kesukaan masyarakat dunia. Selain itu, restoran Kentucky Fried Chicken menjadi salah satu penguasa pangsa pasar dengan menguasai 40% pangsa untuk kategori junk food and restoran. Brand KFC memang sangat familiar di telinga orang Indonesia karena kecenderungan orang Indonesia yang sangat hobi mengkonsumsi salah satu jenis junk food ini. Seringkali banyak orang dari anak kecil hingga orang dewasa menyebut brand KFC. Sebenarnya singkatan KFC ini memang menunjuk khusus pada Kentucky Fried Chicken atau sudah menjadi istilah umum untuk menjadi jenis makanan junk food. Menjadi sebuah restoran yang terkenal dan maju, memiliki karyawan yang banyak, memiliki penghasilan dan omset yang melimpah, tentunya merupakan khayalan dan cita-cita setiap restoran yang sedang atau akan berkembang sudah menjadi hal yang lazim jika dikatakan bahwa salah satu cita-cita setiap restoran adalah mampu membawa karyawannya mencapai tujuan yang telah ditetapkan restoran tersebut. Oleh karena itu, agar restoran tersebut mampu membuat karyawannya mencapai tujuan yang diinginkan, maka salah satu hal yang harus dilakukan restoran tersebut untuk mengetahui adanya perbedaan tingkat kemampuan, keterampilan, dan pengetahuan karyawan ialah dengan sistem penilaian prestasi kinerja karyawan. Karena dengan melakukan sistem penilaian prestasi kinerja karyawan, kita dapat menilai sejauh mana atau seberapa besar kemampuan kinerja karyawan tersebut dalam bekerja di restoran serta melaksanakan tugas dan kewajiban sehari-hari di restoran. Berdasarkan alasan tersebut di atas, peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian terhadap konsumen dengan judul Pengaruh Produk dan Promosi Terhadap Keputusan Pembelian pada Restoran KFC Jakarta. Selanjutnya, ada tinjauan pustaka. Yang pertama, produk. Produk merupakan segala sesuatu yang dapat ditawarkan produsen untuk diperhatikan, dibeli, diminta, dicari, digunakan, atau dikonsumsi pasar sebagai pemenuhan kebutuhan atau keinginan pasar yang bersangkutan. Yang kedua, ada atribut produk. Suatu produk biasanya diikuti oleh serangkaian atribut-atribut yang menyertai suatu produk, yaitu antara lain adalah yang pertama, merek, yang kedua, kemasan, yang ketiga, labeling, yang keempat, layanan pelengkap, dan yang kelima adalah jaminan. Selanjutnya adalah promosi. Promosi merupakan faktor penting dalam mewujudkan tujuan penjualan suatu perusahaan. Agar konsumen bersedia menjadi langganan, mereka harus terlebih dahulu dapat mencoba untuk meneliti barang-barang yang diproduksi oleh perusahaan tersebut. Menurut Nickel, promosi bertujuan untuk mempengaruhi masyarakat dalam berpartisipasi di pembelian. Tujuan utamanya adalah
memodifikasi tingkah laku konsumen, mengonfirmasikan, mempengaruhi, dan membujuk, serta meningkatkan konsumen tentang produk dan jasa yang dijualnya. Uji multikolenialitas. Uji multikoliniaritas. Uji multikoliniaritas. Berdasarkan tabel tersebut, hasil output SPSS menunjukkan bahwa dasar pengambilan keputusan dalam uji tersebut dapat dilakukan dengan melihat nilai toleransi dan PIV-nya, dan dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala multikoliniaritas dalam model regresi. Pengambilan keputusan merupakan suatu kegiatan individu yang secara langsung terlihat dalam mendapatkan dan mempergunakan barang yang ditawarkan. Proses pengambilan keputusan konsumen untuk membeli tidak bisa terjadi tiba-tiba atau dengan sendirinya, pasti terdapat stimulus atau rangsangan dari luar kendali konsumen. Keputusan pembelian merupakan kegiatan individu yang secara langsung terlibat dalam pengambilan keputusan untuk melakukan pembelian terhadap produk yang ditawarkan oleh penjual. Perilaku konsumen memainkan peranan penting dalam proses pengambilan keputusan membeli suatu produk. Konsumen dapat mengambil keputusan terhadap jumlah produk yang akan mereka beli pada suatu saat. Pembelian yang akan dilakukan mungkin lebih dari satu. Oleh karenanya, perusahaan harus mempersiapkan jumlah produk sesuai dengan keinginan yang berbeda dari setiap pembelian. Selain keputusan pada suatu pilihan merek, konsumen juga dapat menentukan jumlah produk yang akan dibeli sesuai kebutuhan. Selain untuk memenuhi kebutuhan, tindakan pembelian juga untuk mempersiapkan jika dibutuhkan pada saat mendatang. Selanjutnya ada metode penelitian. Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Dalam melakukan penelitian, kita perlu mengikuti aturan atau kaidah yang berlaku agar hasil penelitian yang diperoleh dapat dikatakan valid. Dikatakan valid yaitu menunjukkan derajat ketepatan atau kesesuaian antara data yang sesungguhnya terjadi objek yang teliti dengan data yang diperoleh oleh peneliti. Untuk memperoleh data yang langsung valid dalam sebuah penelitian sering sulit dilakukan. Maka dari itu, data yang sudah terkumpul sebelum diketahui validitasnya dilakukan pengujian reliabilitas dan objektivitas. Data yang reliable dan objektif biasanya akan valid. Sebaliknya, data yang valid pasti reliable dan objektif. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian yang bersifat deskriptif, dan yang menjadi objek penelitian adalah restoran KFC Jakarta. Teknik pengumpulan data yang dipakai adalah dengan menyebarluaskan kuesioner ke para pengunjung dan konsumen di restoran KFC Jakarta. Jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah berjumlah 35 orang konsumen yang telah mengisi kuesioner. Penelitian ini menggunakan program SPSS atau Statistical Product and Service Solution, merupakan program komputer yang digunakan untuk melakukan perhitungan statistik. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui strategi komunikasi KFC Jakarta dalam membentuk produk dan promosi, dan faktor-faktor apa yang perlu ditingkatkan dalam variabel independen terhadap variabel dependen. Penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif. Metode ini disebut kuantitatif karena data penelitian berupa angka dan analisis menggunakan statistik. Menurut Smith, penelitian kuantitatif adalah penelitian yang bekerja dengan angka yang datanya terwujud, bilangan skor, atau yang dianalisis menggunakan statistik untuk menjawab pertanyaan atau hipotesis penelitian yang bersifat spesifik, dan untuk melakukan prediksi bahwa suatu variabel mempengaruhi variabel yang lain.
Pendekatan kuantitatif yang digunakan untuk melihat apakah ada atau tidaknya hubungan antara variabel independen dan variabel dependen, yaitu pengaruh produk dan promosi terhadap keputusan pembelian. Penelitian ini ada 3 variabel yang akan diteliti penulis, yaitu variabel X1, X2, dan variabel Y. Variabel-variabel tersebut sebagai berikut. 1. Produk sebagai variabel independen X1. Menurut Kotler dan Armstrong 2000 mengatakan bahwa produk adalah segala sesuatu yang dapat ditawarkan ke pasar untuk mendapat perhatian, dibeli, dipergunakan atau dikonsumsi dan yang dapat memuaskan keinginan atau kebutuhan. 2. Promosi sebagai variabel independen X2. Menurut Kotler dan Kettler 2007, promosi adalah berbagai kumpulan alat-alat insentif yang sebagian besar berjangka pendek yang dirancang untuk merangsang pembelian produk atau jasa tertentu dengan lebih cepat dan lebih besar oleh konsumen atau pedagang. 3. Keputusan pembelian sebagai variabel dependen Y. Keputusan pembelian adalah keputusan sebagai pemilihan suatu tindakan dari 2 pilihan, alternatif atau lebih. Dimensi keputusan pembelian diantaranya terdapat pemenuhan kebutuhan, informasi, evaluasi, keputusan pembelian, dan pembelian ulang. Kotler 2003. Biaya dan jadwal kegiatan. Biaya anggaran. Rencana anggaran biaya merupakan perkiraan biaya yang nantinya akan digunakan untuk pelaksanaan suatu kegiatan bisnis maupun proyek. Dalam beberapa bisnis, proyek, atau event, perencanaan anggaran merupakan dokumen yang wajib ada untuk melihat besaran biaya yang digunakan. Perencanaan perlu dilakukan untuk mengetahui biaya yang akan dikeluarkan sehingga keuangan lebih terarah. Jadwal kegiatan. Yang ke-1, hari dan jam kerja akan diatur oleh perusahaan sesuai dengan kebutuhan operasional perusahaan sejauh tidak menyimpang daripada ketentuan undang-undang yang berlaku. Yang kedua, mengingat bahwa perusahaan bergerak dalam usaha jasa atau pelayanan, maka operasi kerja ditentukan 24 jam sehari, 7 hari, dan setiap karyawan mendapat 1 hari istirahat mingguan yang ditentukan oleh perusahaan. Yang ketiga, demi kelancaran operasional perusahaan, pengusaha dapat mengubah jam kerja dengan memperhatikan peraturan-peraturan yang mengatur tentang jam kerja atau pekerja departemen operasi dan departemen terkait. Yang keempat, jam kerja adalah 40 jam kerja seminggu dengan ketentuan 7 jam sehari dalam 5 hari kerja ditambah 5 jam sehari dalam 1 hari kerja atau 8 jam sehari dalam 5 hari kerja. Dari data deskripsi yang diperoleh, kami memperoleh 15 laki-laki dan 20 perempuan dengan total jumlah 35 kuesioner, serta pekerjaan dari mulai pelajar dan mahasiswa berkisar 23 dan karyawan swasta 7, freelance 2, dan tenaga penyidik dan secure parking masing-masing terdapat 1. Dari usia kurang dari 20, yaitu terdapat 10 jumlah kuesioner, remaja 24, dan orang tua 1, dengan total 35. Uji validalitas. Uji ini dikatakan jika butir-butir pertanyaan di dalamnya dapat mengukur kuesioner tersebut, artinya kuesioner itu mampu mengungkapkan perbedaan objek atas dasar karakteristik yang diukur.
Uji validitas ini dilakukan semata-mata untuk memastikan valid atau tidaknya sebuah yang telah diukur. Valid itu berarti kuesioner tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang sedang diukur. Penyebab item tidak valid tersebut dapat disebabkan oleh 3 faktor, yaitu item pertanyaan yang tidak dipahami oleh responden, serta item pertanyaan yang disusun tak sesuai dengan objek atau responden sendiri yang mencari aman, memilih skala di tengah atau keraguan-raguan. Dari output uji reliabilitas menunjukkan bahwa di mana nilai keefisienan alfa dari seluruh item instrumen lebih dari 0,60. Berarti semua data dipercaya keandalannya. Oleh karena itu, kuesioner ini dibuat atau digunakan dapat dikatakan layak untuk pengukuran dalam penelitian. Selanjutnya, ada tinjauan pustaka. Yang pertama, produk. Produk merupakan segala sesuatu yang dapat ditawarkan produsen untuk diperhatikan, dibeli, diminta, dicari, digunakan, atau dikonsumsi pasar sebagai pemenuhan kebutuhan atau keinginan pasar yang bersangkutan. Yang kedua, ada atribut produk. Suatu produk biasanya diikuti oleh serangkaian atribut-atribut yang menyertai suatu produk, yaitu antara lain adalah yang pertama, merek, yang kedua, kemasan, yang ketiga, labeling, yang keempat, layanan pelengkap, dan yang kelima adalah jaminan. Selanjutnya adalah promosi. Promosi merupakan faktor penting dalam mewujudkan tujuan penjualan suatu perusahaan. Agar konsumen bersedia menjadi langganan, mereka harus terlebih dahulu dapat mencoba untuk meneliti barang-barang yang diproduksi oleh perusahaan tersebut. Menurut Nickel, promosi bertujuan untuk mempengaruhi masyarakat dalam berpartisipasi di pembelian. Tujuan utamanya adalah memodifikasi tingkah laku konsumen, mengonfirmasikan, mempengaruhi, dan membujuk serta meningkatkan konsumen tentang produk dan jasa yang dijualnya. Uji multikolenialitas. Uji multikoliniaritas. Uji multikoliniaritas. Berdasarkan tabel tersebut, hasil output SPSS menunjukkan bahwa dasar pengambilan keputusan dalam uji tersebut dapat dilakukan dengan melihat nilai toleransi dan PIV-nya, dan dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala multikoliniaritas dalam model regresi. D. Uji autokorelasi. Berdasarkan tabel output model sumarik di atas, diketahui nilai Durbin-Watson D adalah sebesar 1765. Selanjutnya, nilai ini akan kita bandingkan dengan nilai tabel Durbin-Watson pada signifikasi 5% dengan rumus K.2n. Adapun jumlah variabel independen adalah 2 atau K sama dengan 2, sementara jumlah sampel N sama dengan 35, maka K dalam kurung KN sama dengan 2,35. Angka ini kemudian kita lihat pada distribusi nilai tabel Durbin-Watson, maka ditentukan nilai D sebesar 1343 dan DU sebesar 1584.
Selanjutnya ada uji heterokedastisitas. Untuk uji tersebut, uji ini terdapat dalam dua metode. Yang pertama, metode Gleiser. Untuk memaknai hasil uji heterokedastisitas dengan uji Gleiser ini, maka kita cukup melihat tabel output koefisien dengan variabel ABS_S berperan sebagai variabel dependen. Berdasarkan output di atas, diketahui nilai signifikasi atau sig untuk variabel produk X1 adalah 0,630, sementara nilai signifikasi untuk variabel promosi X2 adalah 0,608. Karena nilai signifikasi kedua variabel di atas lebih besar dari 0,05, maka sesuai dengan dasar pengambilan keputusan dalam uji Gleiser dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heterokedastisitas dalam metode regresi. Metode yang kedua yaitu metode scatter plots. Berdasarkan output scatter plots di atas diketahui bahwa yang pertama, titik-titik datar penyebar di atas dan di bawah atau di sekitar angka 0. Yang kedua, titik-titik tidak mengumpul hanya di atas atau di bawah saja. Yang ketiga, penyebaran titik-titik data tidak membentuk pola bergelombang melebar kemudian menyempit dan melebar kembali. Yang terakhir, yang keempat, penyebaran titik-titik data tidak berpola. Dengan demikian dapat kita simpulkan bahwa tidak terjadi masalah heterokedastisitas hingga model regresi yang baik dan ideal dapat terpenuhi. Koefisien determinasi atau disebut R-square, maka ini artinya pengaruh variabel bebas terhadap variabel terkait semakin lemah. Sebaliknya, jika nilai R-square semakin mendekati angka 1, maka pengaruh tersebut akan semakin kuat. Selanjutnya, slide kesimpulan dari paparan atau pada penjelasan dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif, yaitu statistik yang digunakan untuk menganalisa data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul dan indikator-indikator variabel produk promosi terhadap keputusan pembelian konsumen dalam menguji hipotesis peneliti menggunakan metode software SPSS yang terdiri dari analisis, uji validitas, uji reliabilitas, uji multikolineritas, uji autokorelasi, heterokedastisitas, uji regresi, dan uji determinasi. Promosi dan keragaman produk perlu terus dikembangkan dan agar faktor ini dapat mendorong keputusan konsumen untuk melakukan pembelian dan memilih KFC Mega Mall sebagai tempat makan. Tempat dalam pemilihan tempat makan pada KFC Mega Mall yang ada di kenyamanan dan kebersihan perlu ditingkatkan lagi bagi peneliti. Selanjutnya diharapkan agar meneliti dengan variabel-variabel lain di luar variabel yang sudah diteliti agar memperoleh hasil yang lebih bervariatif dan dapat mengetahui pengaruh faktor-faktor lainnya. Selanjutnya, slide saran. Saran menyadari bahwa penulis masih jauh dari kata sempurna. Kedepannya penulis akan menyesuaikan dengan detalis dalam menjelaskan tentang adanya mengenai suatu produk, dan untuk pengembangan lebih lanjut bisa ditambahkan fungsi pengelolaan data pelanggan serta ada menu untuk membuat kritik dan saran sehingga dapat secara langsung menjadi evaluasi dalam perusahaan. Terima kasih dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, uji determinasi. Berdasarkan tabel output ANOVA di atas diketahui bahwa nilai signifikasi dalam uji F adalah sebesar 0,000 karena sig 0,000 lebih kecil dari 0,05. Maka sebagaimana dasar pengambilan keputusan dalam uji F dapat disimpulkan bahwa produk dan promosi secara simultan bersama-sama berpengaruh dengan terhadap keputusan pembelian atau berarti kan signifikan.
Dengan demikian, maka persyaratan agar kita dapat memaknai nilai koefisien determinasi dalam analisis regresi linear berganda sudah terpenuhi. Langkah berikutnya adalah melihat berapa persen pengaruh yang diberikan variabel produk dan variabel promosi secara bersamaan terhadap variabel keputusan pembelian. Dalam hal ini mengacu pada nilai R-square yang terdapat dalam hasil analisis regresi linear berganda, yakni pada tabel model summary berikut ini. Berdasarkan tabel output SPSS model summary di atas, diketahui nilai koefisien determinasi adalah 0,808. Nilai R-square ini berasal dari pengkuadratan nilai koefisien korelasi atau R, yaitu 0,899 kali 0,899 sama dengan 0,808. Besarnya angka tersebut mengandung arti bahwa variabel produk dan variabel promosi secara bersamaan berpengaruh terhadap variabel keputusan pembelian sebesar 80%,8, yang dimana dalam hal ini sisanya 100% kali 80,8% sama dengan 19,2%, dipengaruhi oleh variabel lain di luar persamaan regresi ini atau variabel yang tidak diteliti. Besarnya pengaruh variabel lain disebut juga sebagai error. Untuk menghitung nilai error tersebut, kita dapat menggunakan rumus E sama dengan 1 min R2. Besarnya nilai koefisien determinasi atau R-square ini umumnya berkisar antara 0 min 1, namun demikian jika dalam sebuah penelitian jumlah R-square ini bernilai minus atau negatif, maka dapat dikatakan bahwa tidak terdapat pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Selanjutnya, semakin kecil nilai koefisien. Sekian presentasi kami kali ini. Kurang atau salahnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.